Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari PLL ini. PLL ini adalah versi 2.50. Kita bisa mulai dari bagian output. Bagian output ini tujuannya ke antena. Ini bagian plusnya dan ini minusnya atau groundnya. Jadi ini plus, ini minus. Jadi sebelumnya itu adalah coupler. Jika kalian mencoba menggunakan avometer, ohmmeter, bagian plus dan minusnya ini short ya. Jadi jangan heran. Karena di bagian kabel balon ini yang membuat dia antara plus dan minusnya itu nyambung. Jadi yang ini dari inputnya itu plusnya, minusnya di sini, dan ini minusnya itu jadi satu melalui sini. Jadi groundnya akhirnya sampai sini juga short semua. Ya, jadi jangan heran jikalau kita menggunakan avometer, ohmmeter di sini dan sini short. Itu PLL ini memang begitu, tapi tidak masalah. Dan kita ke sebelahnya lagi melihat terminal yang ini. Ini jika kita ingin menyambung ke booster, palet booster atau booster, supaya wattnya bisa terbaca pada PLL ini. Kita sambungnya lewat sini. Ini bagian groundnya, ini reflect, ini forwardnya. Reflect, forward. Nah, begitu kita nyambung ke coupler di sini, pin jumper yang ada di sini itu harus dipindah. Posisi standar kita ini 23 ini untuk membaca watt PLL. Sedangkan kalau kita pindah ke 12 itu untuk sambung ke couplernya booster sehingga bisa terbaca di LCD kita wattmeter watt yang ada di booster. Jadi kita kalibrasinya nanti di sini. Ini VR3 dan VR4. VR3 itu untuk kalibrasi watt, VR4 itu untuk kalibrasi reflect. Ya, ini fungsi VR-nya, VR3, VR4. Dan untuk mengejas watt itu di sini. Di sebelahnya lagi yang ini, adjust watt. Ya, di VR2. VR2 itu untuk ngejas watt secara manual. Oke. Nah, di sampingnya lagi ini terminal untuk power supply 13,8 volt maksimal. Ini untuk plusnya dan ini untuk minusnya, ground. Jadi dua ini harus dipasang ya. Plus 13,8 volt maksimal. Dan kita lihat ada satu pin jumper yang ada di sini yang 3 kaki. SW ADJ.RF switch adjust RF. Nah, posisi standar kita itu di 1 dan 2. Ya, ini 1 dan 2. Jika kita pindah ke 2 dan 3 itu dalam posisi manual. Jadi kalau dalam posisi 2 dan 3 itu kita tidak bisa ngejas watt melalui LCD. Jadi hanya bisa dilakukan secara manual melalui multitune yang ada di sini. VR2 tadi. Nah, jika posisi standar kita di 1 dan 2, kita bisa ngejas watt melalui LCD. Ngejas watt melalui LCD.
dan bisa juga dibatasi melalui multitune ini. Ini adalah untuk ngejust watt secara manual. Oke, ini sudah, dan di sini ada pin 3 kaki, ini juga pin 3 kaki, di sini 2 kaki. Nah, ini fungsinya untuk menyambung ke stereo coder. Nah, stereo coder yang khusus untuk versi 2.50. Jadi tinggal di plug and play saja. Kita tekan, nah masuk. Nah, fungsinya untuk pin itu untuk menyambung ke stereo coder yang plug and play dengan yang kompatibel dengan PLL ini. Nah, jika kita sudah memasang stereo coder ini sudah terpasang, pin jumper yang ada di sini itu harus dipindah ke stereo, posisi stereo, dipindah aja, dan input audionya melalui terminal yang ini. Ini R-nya, ini R, ini L, ini ground, dan pengaturan volume di sini. Singleton yang ini. Oke, untuk fungsi stereo sudah kita jelaskan. Kita lepas dulu. Kita lanjut. Untuk terminal ini untuk menyambung ke LCD kontrol kita. Dan untuk terminal yang ini untuk fungsi protect pada jika menggunakan thermofuse ke booster, thermofuse untuk panasnya booster. Jika kita menggunakan thermofuse 60 derajat, maka pada saat 60 derajat dia akan protect thermofuse. Tapi pada saat menggunakan thermofuse ini kita sambung ke kakinya, ini kakinya, 2 kaki ini. Pin yang ini kita lepas. Kita cabut. Jadi ini sudah kita jelaskan. Dan ini sudah, stereo sudah. Nah, fungsi yang ini adalah trimmer untuk menyesuaikan impedansi. Jika kita merubah frekuensi, kita boleh memutar ini dengan obeng trim menyesuaikan impedansi kita. Jadi PLL ini support dari 87,5 sampai 108. Jika wattnya belum maksimum, kita coba melakukan penyesuaian impedansi di sini. Oke, fungsi lainnya ini IC PIC, kita menggunakan IC control PIC 16F877A -1 strip P, dan ini kita menggunakan RD06 HVF1, dan ini low pass filternya. Oke, jika PLL ini mengalami kerusakan atau wattnya 0, kita bisa cek dahulu apakah dia kena protect. Kalau kena protect, kita bisa adjust kembali melalui LCD. Jika wattnya tetap tidak mau naik, kita boleh periksa di P3 di sini berapa volt menggunakan voltmeter. Jika voltnya masih voltnya yang normal ada 5,9 volt. Nah, jika voltasenya itu di bawah 5 atau di atas 6, ada kemungkinan Q4 itu rusak.
Jadi dalam posisi watt maksimal, voltasenya di bawah 5 atau di atas 6, kemungkinan Q4 rusak. Silahkan ganti saja, karena Q4 ini adalah fungsi PLL ini untuk ngejust. Jadi fungsi ngejustnya itu masuk melalui Q4. Jadi kemungkinan rusak untuk Q4 lebih banyak. Jadi silahkan kalau rusak diganti. Ini Q4 adalah MSA04. Oke, sudah dijelaskan semua fungsi-fungsi dari PLL ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like. Boleh Anda komentar. Jika ingin berlangganan, silahkan subscribe. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan terbaik.